FM 94 Mojokerto, kebahagiaan sejati datang saat kita bisa membuat orang lain bahagia. Apa sih yang disebut dengan low back pain itu, Dok? Oke, terima kasih. Jadi low back pain mungkin secara pemahaman yang lebih sederhana itu sesuai dengan namanya ya. Jadi low back pain jadi nyeri punggung bawah. Jadi sebuah kondisi atau katakanlah sebuah penyakit di mana dengan keluhan atau gejala utamanya itu nyeri pada punggung bawahnya. Jadi di mana kasus-kasus nyeri punggung bawah ini biasanya punggung bawah sebentar, Dok. Pinggang ini kah? Punggung bawah itu definisi dari punggung bawah adalah di atas dari pinggul. Jadi di atas pinggul sampai di bawah dada. Kalau misalnya di depan kan dada, tapi di belakangnya itu istilahnya di bawah toraknya. Jadi kalau di punggung itu kan ada tulang punggung. Tulang punggung itu atau bahasa medisnya itu vertebra ya, tulang-tulang vertebra itu tulang-tulang belakang itu kan mulai dari atas ya, itu leher ya, daerah servikal, leher. Kemudian di bawahnya itu ada tulang belakang di daerah torak. Kemudian baru daerah lumbal. Nah, yang ini yang lumbal ini ya yang dimaksud ya. Betul. Jadi antara segaris dengan diafragma. Jadi perbatasan antara dada dengan perut itu sampai ke bawah sampai di atas pinggulnya. Oke. Ya, lanjut lagi tadi tentang low back pain tadi, Dok. Biasanya kasus-kasus low back pain ini bisa dijumpai pada hampir semua usia gitu ya, terutama usia-usia produktif. Karena kebanyakan lebih dari 60% kasus-kasus nyeri punggung bawah itu sebetulnya akibat dari aktivitas keseharian yang tidak tepat, tidak proper, sehingga ada otot-otot di daerah punggung bawah itu yang kerjanya berlebihan karena dia membackup aktivitas itu. Misalnya seorang ibu rumah tangga ketika dia itu cucian menumpuk, kemudian dia cuci dengan manual, tetapi posisi duduknya itu tidak tepat. Ya, sehingga otot di bagian punggung bawah itu kontraksi terlalu lama gitu ya, karena membackup aktivitas ibu itu. Maka pada saat aktivitas mungkin nggak sakit, tapi setelah melakukan aktivitas itu malamnya biasanya akan terasa ngilu, sakit gitu. Salah satu contoh misalnya, atau mengangkat benda ya, mengangkat barang atau objek yang tidak tepat gitu ya, sehingga juga bisa memicu menjadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu pas gak kebeneran kayak gitu ya, Dok ya. Nah ini kadang-kadang yang ini ditakutkan, yang sering itu diasumsikan kecetit, yang itu kaitannya dengan kecetit biasanya sakit ada penekanan pada akar saraf ya. Jadi memang nyeri punggung ini mulai dari yang ringan, yang artinya hanya semata-mata adanya kontraksi yang berlebihan dari otot punggung bawah, sampai memang ada masalah di daerah punggungnya, mulai dari sarafnya mungkin, tulang belakangnya mungkin, sampai bahkan sumsum tulang belakang. Jadi ini yang memang harus dilakukan proses diagnostik ya, pemeriksaan kira-kira nyeri itu karena apa. Oke, jadi bisa dikatakan dengan kata lain low back pain ini atau nyeri punggung belakang tadi ya, bawah ya, itu karena porsi yang tidak semestinya atau tidak normal, istilahnya apa yang berlebihan tadi ya, Dok? Ya, mayoritasnya ya, persentase yang paling banyak keluhan nyeri punggung bawah itu akibat aktivitas keseharian yang tidak proper, yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan otot-otot punggungnya itu mengalami kerja yang berlebihan, sehingga mengalami kontraksi yang berlebihan, sehingga dampaknya adalah nyeri. Apakah ini satu-satunya penyebab low back pain, Dok? Oh tidak, jadi seperti saya katakan tadi, nyeri punggung bawah itu mulai dari yang sangat sederhana akibat dari aktivitas itu tadi, jadi semata-mata hanya karena ototnya saja, sampai bisa juga bersumber dari karena adanya penekanan pada sarafnya, akar saraf gitu ya, atau karena ada masalah dengan tulang belakangnya, karena proses pengapuran, atau karena ada sliding ya, jadi ada pergeseran dari tulang belakangnya, atau bahkan karena cedera misalnya, atau bahkan mungkin karena ada masalah di sumsum tulang belakangnya, atau mungkin juga karena kelainan anatomi sejak lahir misalnya gitu, atau karena misalnya pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal atau yang biasa disebut skoliosis misalnya itu. Jadi banyak ya yang menjadi penyebab low back pain ini ya. Oke deh.
Mungkin sobat RFM juga yang sering mengeluhkan tentang nyeri punggung juga. Nah, ini mungkin juga mau tanya-tanya, silakan aja ya. Bisa bergabung di 3-nya 4 kali 94, SMS di 081 2345944, terus juga monggo, atau bisa lewat Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto. Oke dok, ini saya coba ini terima dulu ya dok ya, yang ada di BBM ya dok ya. Yeah. Ini dari Mbak Tiar Kusbianto, nggak pakai ro ya, nanti Kusbiantoro nanti. Katanya selamat pagi dokter. Selamat pagi. Saya juga sering merasakan setiap pagi hari ya bangun tidur, punggung itu terasa kaku, sulit untuk digerakkan dok. Gimana solusinya? Sakit apa saya? Pokoknya nggak sakit hati gitu kok jelas ya. Nggak di ini ya, usianya kira-kira berapa? Oh, nggak disebutkan di sini dok. Berat badan juga enggak ya? Iya, tidak disebutkan. Oke, dok, disimpan dulu, saya coba angkat telepon dulu dok ya sekalian ya. Halo, selamat pagi. Oh, terputus. Ya deh, bisa dicoba kembali ya. Kita angkat lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak. Siapa? Dengan Bapak Amir di Balung Mojo. Oh, nggak pakai kan ya? Enggak. Amir kan kok. Nah, kalau mau ditambahin ya enggak apa-apa. Iya, haca. Ya silakan Pak Amir, mau tanya apa nih? Iya, sama dengan SMS tadi. BBM tadi ya. Kalau bangun pagi itu biasanya sakit semua. Punggung, darah punggung. Oh, bangun pagi punggung sakit ya. Iya. Bapak usianya berapa Bapak? Sekarang menuju 29. Oh, 29. Iya. Masih muda juga loh 29 ya. Iya. Tapi nggak dibalik kan ya? Oh, enggak. Usia 29. Terus aktivitasnya mungkin bisa ini juga biasanya mohon maaf Bapak, apa? Mungkin kalau boleh tahu lingkar perutnya berapa Bapak? Kalau ukuran celananya 28, 29. Oh ya. Kecil ya dok ya? Iya kecil. Iya, kecil kurus. Oke, terus jadi yang ditanyakan itu tadi ya, kenapa kalau setiap bangun pagi kalau sakit? Kesehariannya aktivitas ya duduk. Oh, posisi duduknya gimana Bapak? Duduknya pokoknya setinggi lutut. Terus posisi ininya nyandar atau tidak Bapak? Tidak. Punggungnya, tidak, ya? Punggung nggak nyender. Pada saat ya? posisi duduk itu sedang mengerjakan apa Bapak? Iya, narik sepatu. Oh begitu. Berarti melengkung ya Bapak ya? Ya kadang melengkung, kadang apa namanya kalau istilah tegak ya? Tegak gitu. Tegak ya. Oke. Ya. Ya itu aja Pak Amir. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kalau bisa ya dibantu gitu. Oh ya, pasti dibantu lah gitu. Prok kayak Pak Tarno nanti ya, dibantu ya. Ya makasih. Oke, terima kasih Pak Amir ya. Oke dok, sebelum ke Pak Amir kita jawab dulu sekaligus ini yang pertama juga sama ya dok ya, sama Bu Tiar Kusbianto ya. Mungkin bisa langsung dijelaskan itu. Jadi pada umumnya kalau misalnya itu nyerinya terasa pada saat mau bangun, berarti itu ada semacam kekakuan pada otot punggungnya. Sehingga saya sarankan ketika mau bangun itu maka melakukan stretching namanya. Jadi atau bahasa kita ini apa? Regangkan ya, peregangan ya. Jadi peregangan. Biasanya itu dampak dari aktivitas keseharian sebelumnya. Kenapa tadi saya tanyakan umurnya, kemudian berat badannya, lingkar perutnya, sebetulnya itu semua akan terkait karena ketika kita melakukan aktivitas, ketika kan misalnya dalam posisi berjalan atau berdiri, maka di dalam tubuh kita itu ada namanya titik pusat berat badan atau titik pusat gravitasi ya, yang kita kenal dengan center of gravity. Yang itu apabila center of gravity yang dari posisi tubuh yang normal, yang dalam postur yang ideal itu dia akan berada di daerah lumbal 2 begitu ya. Kalau di tulang lumbal 2 itu kira-kira 1,5 senti ya. Nah itu kalau misalnya lingkar perutnya itu besar, maka ini akan bergeser. Oh gitu bergeser ya. ke depan seperti misalnya pada orang hamil, maka otomatis titik pusat gravitasi pada tubuh kita itu akan bergeser ke depan, maka agar tubuh kita itu seimbang di dalam melakukan aktivitas, maka dengan sendirinya tubuh itu akan melakukan kompensasi dengan menarik otot punggungnya itu akan menarik bagian tubuhnya itu ke arah ke belakang. Sehingga orang yang nun sewu kalau perutnya itu agak besar pasti dia jalannya agak. Saya nggak besar kok dok, saya tutup kok dok, ini nggak besar ini tutup saya. Nah, karena begitu sehingga otot punggung tadi itu kerjanya menjadi lebih ekstra.
Dan ini tidak kita rasakan, tetapi dia sepanjang waktu itu terus kontraksi. Nah, pada akhirnya ketika kita istirahat pada malam hari misalnya itu, maka baru terasa, terutama pada saat menjelang tidur atau mungkin baru terasa bangun tidur. Nah, sehingga untuk salah satu cara untuk menghindari atau mengurangi nyeri pada saat bangun tidur itu, maka sebelum bangun itu melakukan peregangan atau stretching. Ya. Caranya, jadi sebelum bangun itu posisi terlentang, gitu ya, lututnya itu ditekuk ya, ditekuk ke arah dada, gitu. Sampai satu-satu ya dok ya? Betul, satu-satu dulu, kanan kiri gitu ya, ditahan kira-kira 6 sampai 10 detik ke arah dada sampai otot-otot di daerah punggungnya itu terasa meregang begitu ya, pating terenyeng ya mungkin gitu ya. Nah itu kira-kira 6 kali cukup. Terus kemudian gitu ya? kanan kiri, terus kemudian dua-duanya gitu. Baru setelah itu kita bangun. Nah, posisi pada saat bangun pun juga harus miring dulu. Harus miring dulu. Kakinya diturunin dari bednya, terus baru tangannya ini dorong. Sehingga mengurangi kinerja dari otot punggungnya sehingga biar tidak terasa. Ini bangunnya geragapan ya dong, soalnya kawanan itu loh senggarai langsung kurang. Iya mungkin gitu ya. Jadi cara bangunnya juga sangat berpengaruh sekali. Oke, coba kita angkat telepon lagi ya Mas. Yang untuk Pak Amir masih tadi. Pak Amir masih belum selesai ya? Ya. Iya. Kalau untuk Pak Amir ini kan beliau aktivitasnya duduk, terus kemudian kalau melihat dari usianya masih muda, terus kemudian ukurannya lingkar juga perutnya juga ideal bagus ya, kayaknya orangnya nggak terlalu ini ya. Kalau saya menganalisa kemungkinan besar ini hanya faktor posisi pada saat aktivitasnya. Oh gitu ya, karena melengkung itu tadi ya. Betul, karena mungkin pada saat bekerja itu posisinya itu sebisa mungkin punggungnya itu dalam kondisi yang tegak. Yang bagus itu ya. Ya, syukur-syukur bisa nyender ya. Nyandar ya, bersandar gitu ya. Nah, ini memang agak susah mungkin kalau misalnya ini terkait dengan membuat itu ya. Dibesali ya. Sepatu itu ya. Jadi ya ini intinya harus membuat seergonomis mungkin di dalam konteks tempat kerjanya itu agar mengurangi yang berlebihan dari kerja otot-otot punggung gitu bawahnya. Oke. Gitu. Sip. Ya, buat Pak ini kayaknya Pak Amir mungkin bisa request sama bosnya minta kursi gitu yang enak ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dengan Mbak Kolis, Mbak. Oh, Mas Kolis. Nggih, monggo Mas Kolis. Gimana ini? Ini mau tanya itu, Mbak. Apa? Kalau aktivitas saya itu duduk, Mbak ya. Aktivitasnya duduk juga, oke. Itu kadang lain hari itu punggung sebelah kiri saya itu cowok, Mbak. Nyeri sekali rasanya. Punggung sebelah kiri ya? Iya. Oke, sakit. Terus kalau saya minum yang bawahnya itu sembuh, Mbak. Minum yang banyak? Iya. Oh, minum air putih yang banyak itu sembuh. Apa karena kurang minum atau kurang apa? Terus makanan apa yang seharusnya dihindari kalau punya nyeri punggung itu? Oh, makanan apa yang nggak boleh ya? Iya. Oke, itu aja. Ya, itu aja, Mbak. Oke, terima kasih ya. Ya, waalaikumsalam. Sabar, nanti akan dijawab di belakangnya Mas Kolis. Kita coba angkat lagi. Kita kumpulkan dulu dok ya pertanyaannya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Michael. Iya, Mbak. Oke, monggo Mas Michael. Mau tanya apa ini? Itu Mbak, adik saya itu pernah kecetit ya. Adik kecetit? Iya, kecetit. Ngerti Pak Dokter ya? Iya, tahu kecetit. Itu nggak bisa, duduknya aja nggak bisa. Lentang-lentang itu sampai berhari-hari. Padahal itu sudah dipanggilkan sangkal putung. Waduh. Usianya berapa? Usianya berapa Mas? Usianya masih muda, masih 25-an mungkin. 25-an ya. Cewek ya? Cewek apa cowok? Laki-laki. Oh, cowok. Iya. Ya, terus akhirnya sangkal putungnya itu cuma dinyet-nyet aja gitu sampai cuma sebentar, terus katanya dikasih obat tuh. Terus itu kalau lama nggak sembuh-sembuh itu sampai sekarang? Iya, sekarang sudah sembuh, cuma lama prosesnya itu lama. Terus menurut Pak Dokter gimana kalau ada kejadian seperti itu lagi? Oke. Pada saat itu ada ini Pak, kira-kira kayak kesemutan di kakinya atau bahkan sampai ada kelemahan di otot kakinya? Iya, itu
kan waktu ngangkat kurungan gitu ya. Iya. Terus maksudnya olahraga kakinya diangkat duanya itu sambil bawa kurungan gitu. Oh, terus, olahraganya bawa kurungan ya? Iya, maksudnya olahraga gitu. Tapi terus kecedet itu langsung nggak bisa berdiri sama sekali. Menurut Pak Dokter gimana kalau kejadian seperti itu lagi loh, dibawa ke dokter wong digendong aja nggak mau, sudah nggak kuat. Oh, jadi wis pokoknya di rumah tidur gitu tadi, letang-letang itu tadi ya. Aja sama beberapa hari itu. Oke. Makan sama aja disuapin ya. Iya. Oke. Ya, makasih. Minta penjelasannya Pak Dokter ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mas Michael, nanti akan dijelaskan ya. Oke, di belakangnya Mas Michael satu lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa nih, Jeng? Ati, Mbak. Oh, Mbak Ati di Meri ya? Iya, saya mewakili. Mewakili siapa iki? Waduh, koyo anggota dewan arek. Apa? Mewakili teman aku. Oh, temennya. Kenapa temennya? Nanya nggak berani. Waduh. Silakan, mau tanya apa nih temennya tadi? Gini loh. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Mbak. Mau nanya, kan temen aku kalau lagi dapet kan nyeri punggung di bawah itu loh sakit banget. Dapat arisan dah? ya sakit mau punggung. Saya utarakan enak gitu. Iya, paham. Paham kan? Iya, sakit punggung ya kalau pas lagi dapat. Sakit punggung nyeri banget gitu loh, Mbak. Kalau lagi dapat itu sakit itu sampai itu dianya tuh nangis-nangis. Oh, gitu. dilepen itu ya. Nggak tahu apaan itu. Terus kalau buat berdiri tuh kayaknya kenceng gitu. Terus buat miring gitu juga kenceng. Miring kanan kiri itu kenceng. Pokoknya sakit banyak nyeri gitu loh. Yang mau ditanyakan dia itu apa bisa jadi kena yang tadi itu apa lipo? Low back pain. Kena itu. Oh gitu Udah ya. Gitu aja. Oke, terima kasih ya. Makasih. Yo, thank you buat Mbak Ati. Oke, Sobat R, masih ngobrol bersama dengan Dr. Sri Hernawa dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto, dan Dr. Sri Hernawa akan siap untuk menjawab satu persatu ini. Kalau tadi Mas Amir sudah ya, Mas Koli sekarang. Ini kebetulan aktivitasnya juga duduk nih, Dok. Ini terus punggung sebelah kiri sering sakit, tapi kalau diminumin banyak gitu sembuh. Apa ini gara-gara kurang minum? Terus kira-kira makanan apa yang nggak boleh juga buat dikonsumsi biar nggak nyeri punggung? Monggo. Terima kasih Mas Kholis atas pertanyaannya. Jadi kalau melihat keluhan Mas Kholis yang dia banyak aktivitas duduk, kemudian nyeri punggung sebelah kiri, tetapi ketika konsumsi airnya itu cukup, nyeri itu hilang. Maka ini perlu di-trace istilahnya ya, perlu ditelusuri lebih detail. Bisa jadi karena salah satu manifest nyeri punggung bawah itu bersumber dari sistem ekskresi, sistem pengeluaran. Jadi mulai dari ginjal, kemudian ke saluran menuju ke kantong kemih sampai keluar. Karena ada salah satu nyeri yang itu namanya refract pain, nyeri yang disebarkan, yang bersumber dari organ-organ di dalam perut. Biasanya yang paling sering yang manifestnya itu ke nyeri punggung itu adalah pada sistem ekskresinya, jadi dari ginjal ke bawah. Sehingga kalau misalnya ini minum banyak kok terus kemudian keluhan hilang, maka saya sarankan untuk periksa ke bagian urologi untuk men-screening apakah ada, misalnya yang paling sering itu batu saluran kencing. Nah itu yang perlu dicurigai. Tapi juga bukan berarti itu mesti bersumber dari sana, enggak ya. Ini hanya melihat dari apa yang tadi keluhan-keluhannya tadi itu ya. Ya, saya sarankan begitu. Terus kemudian terkait dengan apa yang dilarang untuk dikonsumsi ya. Pada prinsipnya sebetulnya kalau terkait dengan nyeri punggung bawah itu kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan itu karena faktor mekanik ya, jadi nggak ada hubungannya dengan ini ya, makanan ya. Betul. Kecuali kalau misalnya kita memang porsi tadi ya, porsi postur kita itu tidak ideal misalnya, maka sebisa mungkin jangan mengkonsumsi yang menyebabkan perut kita menjadi lebih semakin gendut, tambah gemuk gitu ya, Dok ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi faktor pemicu yang harus dihindari. Jadi kalorinya harus seimbang, kemudian ya pada intinya diet yang seimbang lah.
gitu ya. Jadi tidak ada makanan tertentu yang spesifik istilahnya yang dilarang biar gak nyeri punggung gitu betul, ya. betul. Oke. Ya, terus berikutnya ada Mas Michael tadi. Ini pengalaman dari adik. Ini pernah kecedit ya, nggak bisa duduk, pokoknya berhari-hari cuma ada di tempat tidur dok. Karena nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Akhirnya dipanggilkan sangkal putung itu tadi. Tapi kok lama banget penyembuhannya. Kalau sekarang sih sudah baik gitu ya. Nah ini gimana dok? Kalau misalkan ada kasus serupa seperti itu, penanganannya yang baik atau tepat seperti apa? Terima kasih. Jadi untuk adiknya Mas Michael ini, kalau melihat atau kalau dari yang digambarkan oleh Mas Michael tadi, peristiwanya itu beraktivitas gitu ya. Terus kemudian ternyata dengan pengobatan apa istilahnya ya? Alternatif gitu mungkin ya. Ternyata alhamdulillah bisa kembali meskipun itu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Kemungkinan besar ini tidak sampai mengenai pada sarafnya. Jadi mungkin memang istilah kecedit itu agak kabur dalam arti definitifnya itu apa itu sebetulnya kadang-kadang kita dengan orang awam itu ada kesenjangan ya. Kalau terminologi kecedit itu memang istilah awam ya. Mungkin kalau kita memahami bahasa medisnya, kecedit itu sebetulnya kasus untuk adanya jepitan pada saraf. Nah, tetapi kan kita susah membedakan ini kena saraf atau tidak begitu ya. Sehingga apabila ada keluhan yang mendadak nyeri dan nyerinya itu tanpa ampun gitu ya, maka kemudian itu dikatakan kecedit. Bisa jadi itu hanya ada istilahnya micro injury ya. Jadi ada koyak pada jaringan ikat ya. Jadi di dalam tubuh kita itu terutama di punggung belakang, di punggung belakang itu punggung bawah ya. Itu kan ada tulang belakangnya dan tulang belakang itu kan bersendi-sendi, ada apa istilahnya? Ros-rosan itu apa? Ya, jadi kan beberapa sendi-sendi gitu kan, sambungan-sambungan itu. Yang itu antar satu dengan yang lain itu pasti ada jaringan ikat yang mengikatnya. Nah, jadi ada sabuk-sabuk sendinya. Kemudian ada otot-otot yang kecil yang di antara sendi itu dan seterusnya ya. Kalau misalnya dia ada force, ada gaya yang bekerja, yang mendadak, yang itu di luar kontrol misalnya, maka sangat mungkin jaringan ikat tadi itu mengalami koyak. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diibaratkan seperti katakanlah apa ya, tampar atau senar itu kan berpilin-pilin ada. Nah, sebagian dari serabutnya itu ada yang rantas, ada yang putus koyak. Gitu ya. Kalau dan digambarkan. Itu, betul. Nah, di situ kan banyak saraf-saraf penghantar nyeri sehingga apabila itu yang terjadi maka itu akan ada reaksi di dalam tubuh kita mengeluarkan substan kimiawi, proses peradangan di situ, terus kemudian itu yang juga akan memicu rasa nyeri, apalagi ada jaringan yang mengalami koyak itu juga sehingga nyeri, sehingga sampai seperti yang dikeluhkan adiknya Mas Michael. Oh, berarti bisa jadi mungkin adiknya Mas Michael adalah mengalami rantas itu tadi ya dok ya? Ya. Kalau melihat ini nggak ada, tidak sampai terjadi kelumpuhan, tidak sampai terjadi gangguan-gangguan yang lebih lanjut gitu ya, sehingga dengan sebetulnya agar penata laksanaan atau pengelolaannya atau manajemen kasus itu biar baik ya memang kalau yang ekstrim seperti itu lebih pas sebetulnya dibawa ke dokter lah. Tapi oke lah, ini kan sebagai pengalaman. Biasanya kalau di dokter bagaimana itu penanganannya? Nah, kalau misalnya itu nanti tadi kan Mas Michael juga menanyakan bagaimana kalau misalnya nanti berulang begitu ya. Ya itu sebaiknya dibawa ke dokter, maka dokter nanti akan memeriksa kira-kira ini yang mana gitu ya. Pertama kali kan dia akan menegakkan diagnostiknya, apakah ini sampai ke sarafnya atau hanya soft tisunya saja, jaringan ikatnya saja. Nah, kalau misalnya itu hanya jaringan ikat saja, maka dokter nanti akan melakukan proses-proses langkah-langkah terapi. Pada prinsipnya, maka yang harus dilakukan adalah rest dulu, diistirahatkan. Jadi prinsipnya kalau ada cedera yang akut, ini tadi kan karena aktivitas mendadak langsung nyeri begitu ya, maka langkah pertama itu harus rest, istirahat ya. Nah, kalau misalnya itu masih belum ada perubahan maka dilakukan upaya-upaya pertolongan dengan icing, dengan mengompres es, pemberian es di bagian yang sakit ya. Bagian yang sakit itu. Ya, ini untuk kasus-kasus yang sifatnya akut ya, karena cedera itu tadi ya, kemungkinan cedera ya. Itu kemudian di icing ya, kemudian sampai ditunggu beberapa saat misalnya. Kok masih belum, ini bila perlu kalau memungkinkan dilakukan compressing itu kalau misalnya ada daerah-daerah, kalau bukan di punggung misalnya ya, kalau di lutut atau di cedera di ankle itu dilakukan kayak semacam pembalutan ya, dibalut
Stockinet lah kayak gitu. Atau kalau misalnya di daerah ini bisa dikasih deker misalnya. Deker ya biasanya yang paling umum deker ya. Iya. Terus kalau misalnya sudah terjadi apabila di daerah yang sakit itu kok sampai ada pembengkakan, maka diupayakan itu dielevasi, ditinggikan posisinya dari posisi jantung, positioningnya itu ya, pada saat dia rest tadi, istirahat tadi, biar sistem aliran darahnya itu bisa lancar ke jantung, tidak memperparah bengkaknya itu. Jadi untuk pertolongan awal seperti itu tadi. Jadi ini bisa dilakukan di rumah ya dok ya, hal seperti ini ya. Betul. Jadi istirahat dulu, kemudian kalau dikompres masih dengan dibantu es dengan tadi. kompres, ya kalau misalnya memungkinkan ada ini bisa dikompres, dikompresen, maksudnya kompresen dengan penekanan ya, bisa diplester, bisa dipakai deker ya, tergantung lokasi yang mengalami itu. Terus kemudian kalau misalnya ada pembengkakan ditinggikan posisinya yang sakit itu. Bila misalkan itu kayak sakit, apa ini lututnya, berarti lututnya dikasih bantal atau gimana gitu ya. Kalau ini terkait dengan di punggung tadi ya mungkin posisinya nyari posisi di mana posisi yang paling nyaman biar bisa rest tadi ya. Kalau misalnya itu masih tidak ada perubahan juga, ya menurut saya sih lebih baik dibawa ke dokter ya, diperiksa, di diagnostik lebih tepat, lebih pas kira-kira apa, baru nanti biar manajemennya itu bisa tepat. Oke, sip. Jadi kalau Mas Michael ada kasus seperti itu tadi ya Mas ya, dilakukan istilahnya pertolongan pertama dulu lah ya di rumah ya. Kalau ternyata masih belum ada perubahan juga bisa ke dokter. Oke, kita coba angkat telepon dulu sebelum ke Mbak Ati. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa ini, Bu? Dengan Bu Eti, Mbak. Bu Eti, di mana? Tadi Mbak Ati, ini Bu Eti, kembar dah ini kira-kira. Mojokerto aja ya Bu Eti ya. Nggih, monggo Bu Eti mau tanya apa ini? Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Eti. Ini loh Mbak, mau tanya, ini juga mewakili nih. Oh, mewakili juga. Oh, banyak yang mewakili gitu ya. Banyak yang bakat anggota dewan. Waduh. Nggih, monggo. Mewakili siapa kalau jenengan? Mewakili kakak saya. Oh, kakak. Nggih, monggo. Apa ini pertanyaannya? Gini loh Mbak, kakak saya itu kan nyeri dada ya, sampai belakang itu rasanya nyeri, sakit gitu loh. Terus sudah dibawa ke dokter, sudah rekam jantung gitu. Sebelah kiri, sebelah kanan, Bu? Kiri. Tapi kok sudah 1 bulan kok pancet sakit, sudah dikasih obat gitu, kok pancet sakit, gitu loh. Pada saat dibawa ke dokter jantung? Iya. Kesimpulannya apa katanya, Ibu? Enggak apa-apa. Iya, okay. bagus gitu. Katanya sudah rekam jantung, tapi kok sudah dikasih obat kok pancet sakit gitu loh, Dok. Usianya, Ibu? Usia kakaknya berapa? 61. Laki perempuan, ya. Ibu? Perempuan. Oke. Perempuan, ya gitu. Kok sudah 1 bulan itu terus minum obat gitu. Enggak ada perubahan ya? Ada tekanan darah tinggi, Bu? Enggak. Enggak ada. Kok pancet sakit gitu loh. Seharusnya tuh harus periksa kemana gitu loh, Dok. Iya. Oke, gitu aja. Banyak. Selamat pagi Bu Eti. Oke, terima kasih Bu Eti ya. Dia sabar di belakangnya Bu Eti. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Iya, dengan siapa nih, Jeng? Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ibu Ida. Ibu Ida di mana, Bu? Di Pulau. Di Pulau. Monggo, Ibu Ida mau tanya apa ini? Yang saya mau tanyakan, kaki saya yang sebelah kiri itu kalau habis tidur itu loh kok sering kesemutan. Gitu ya. Iya. Kiri saja, Ibu? Kiri aja atau kanan pakai kiri juga? Aja, oh, kiri aja. Iya. Antara mana, Ibu? Sebelah mananya? Maksud saya itu kaki itu yang kan banyak. Dimaksud Ibu itu mulai pergelangan mulai kaki dari bokong sini loh. Oh, iya. Sampai bawah. Iya. Kayak ototnya kaku gitu loh. Oh iya. Oke. Yang saya mau tanyakan itu ini kena asam urat apa kolesterol? Punggungnya nggak sakit, Ibu? Punggung bawah nggak sakit? Nggak sakit ya. Oke, itu aja, Ibu. Ya.
Terima kasih ya Bu ya. Thank you buat Ibu Ida. Punggung nggak sakit ya dok ya tadi ya? Oke, ini dok langsung aja ke pertanyaan berikutnya tadi Mbak Ati. Ini mewakili temennya yang katanya kalau lagi dapet tamu yang bulanan itu dok, ini punggungnya nyeri banget, sakit banget buat berdiri kenceng, miring kenceng. Apakah ini termasuk low back pain dok? Oke, jadi untuk Mbak Ati dan temannya tentunya ya. Jadi kalau nyeri karena sedang menstruasi berarti itu yang orang Jawa bilang dilepen ya. Kalau terlalu nyeri sekali maka itu berarti ada something wrong di sistem reproduksinya. Jadi mekanisme menstruasi itu kan karena pengelupasan dinding rahim yang paling dalam akibat tidak ada pembuahan kan. Sehingga itu mengelupas, terjadilah menstruasi itu. Nah, pada saat terjadi menstruasi itu maka akan terjadi kontraksi. Jadi ngeremes. Jadi meremas ininya, rahimnya itu untuk mengeluarkan benda asing dalam bentuk pengelupasan dari dindingnya tadi hingga keluar berdarah itu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu, maka permasalahan ini akan ekstrim. Tambah nemen gitu ya. Tambah nemen. Itu biasanya misalnya di situ ada sesuatu yang paling sering kalau nyeri kalau usianya masih muda misalnya itu ada yang disebut dengan endometriosis. Jadi ada jaringan seperti layaknya jaringan rahim, tetapi tumbuh di tempat lain dari sistem reproduksinya itu, sehingga dia juga mengalami perdarahan sebagaimana rahim mengalami perdarahan. Nah, kalau itu terjadi pada seperti itu, maka nyerinya itu tadi. Nah, sampai harus nggak bisa sekolah kadang seperti jadi itu bukan, ya. menurut saya itu bukan low back pain. Jadi murni karena sistem permasalahan yang ada di reproduksi tadi. Jadi temannya Mbak Ati ini saya sarankan untuk kontrol atau periksa ke dokter kandungan agar dipastikan nyerinya itu kira-kira apa betul ada sesuatu yang memang bermasalah dalam sistem reproduksinya. Iya, karena yang melihat nyerinya tadi nggak biasa ya, nggak normal ya istilahnya ya. Oke deh. Berikutnya tadi ada Ibu Eti, ini mewakili kakaknya katanya nyeri dada sampai belakang. Sudah dibawa ke dokter jantung tadi ya. Sudah 1 bulan ini minum obat juga, usia 61 tahun perempuan. Tapi masih belum ada perubahan dok. Bagaimana ini? Harus periksa kemana? Oke, ya Ibu Eti. Jadi untuk kakaknya yang sakit itu, jadi memang kalau nyeri dada kemudian diproyeksikan ke tempat yang lain, maka kita itu harus berasumsi yang paling sering dan paling berbahaya. Tentunya kalau kita nyeri dada, apalagi ini di dada kiri, nyeri dada kiri, maka asumsinya itu bersumber dari jantungnya. Makanya tadi saya tanyakan sejauh mana dokter jantung itu melakukan trace, melakukan penelusuran sakit ini sampai betul-betul bahwa jantungnya ini tidak ada masalah. Nah, jadi sudah dilakukan pemeriksaan jantung, rekam jantung, katanya tidak apa-apa. Ya bisa jadi memang kesimpulannya seperti itu, tapi menurut saya mungkin ada satu tahapan lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan apakah jantung itu memang tidak bermasalah. Itu dengan namanya stress test. Stress test itu melakukan tes pada jantungnya dengan beban tertentu, dengan aktivitas, biasanya dengan ECG treadmill. Jadi pada saat rekam jantung itu dilakukan treadmill, lakukan aktivitas itu. Nanti dokter jantung akan tahu seberapa dosisnya, ketinggian dan seterusnya itu. Nah, kalau misalnya dari rekaman jantung itu ternyata dengan stress test itu betul-betul free dalam arti normal, tidak ditemukan gangguan yang mengarah ke penyakit jantungnya, maka baru kita berpikiran yang lain. Yang paling sering itu adalah lambung. Ada iritasi di daerah lambungnya karena ternyata saraf-saraf yang mensyarafi dinding lambung itu ternyata pada saat perkembangan janin itu sama, memiliki rangkaian dengan yang mensyarafi jantung. Sehingga ini yang sulit dibedakan, kadang-kadang nyeri ini bersumber dari jantung atau dari lambungnya. Jadi anggota pencernaan, sistem pencernaan bagian atas ya, terutama lambung. Nah, kalau misalnya betul-betul jantungnya sudah free dalam arti normal, dipastikan normal, maka yang kedua kita berpikiran berarti dari sumber bukan jantung. Maka kita kenal dengan namanya non cardiac chest pain. Apa itu, Dok? Jadi nyeri dada yang bukan bersumber dari jantung. Dengan catatan itu tadi, prosesnya itu tadi. Nah, kalau sudah ternyata itu, maka asumsinya kita berarti sumbernya dari bukan jantung atau non jantung, ya, nyeri dada yang bukan jantung. Maka yang paling sering itu adalah tadi
iritasi pada lambungnya. Maka itu dilakukan trial pengobatan sesuai dengan prosedur yang ini. Kalau ternyata itu membaik ya berarti dari situ. Jadi menurut saya untuk kasus ibu ini itu bisa konsultasi dipastikan lagi ke jantung. Kalau memang enggak berarti bisa ke penyakit dalam. Nah sementara porsi saya dari dokter rehab medik itu membantu untuk mengurangi pinnya itu bisa. Artinya kita bisa memakai terapi-terapi modalitas yang kita miliki, tetapi dengan catatan memang dari jantungnya tidak bermasalah begitu ya. Itu kita masih bisa masuk, bisa membantu. Oke. Ya, jadi yang langkah pertama adalah dipastikan jantungnya itu memang betul-betul tidak ada masalah. Baru ke yang lainnya. Nah, yang paling dekat adalah penyakit dalam tentunya di bagian sistem pencernaan. Gitu, ya. Ya dok, yang terakhir ini dari Mbak Ida yang ada di Pulau ya. Kaki kiri kalau habis tidur kesemutan. Ini antara pantat sampai dengan bawah ya. Otot kaku. Apakah ini asam urat atau kolesterol? Kalau punggung selama ini nggak sakit, alhamdulillah. Bagaimana nih dok? Jadi ibu ini mengalami kesemutan gitu ya pada anggota gerak bawahnya, tetapi hanya satu sisi. Maka kalau itu misalnya perjalanannya dalam waktu yang lama dan itu hanya satu sisi, bisa disimpulkan sementara itu kemungkinan bersumber dari gangguan sensorik pada sarafnya itu. Jadi kesemutan, rasa tebal, rasa orang Jawa bilang panas, wedangen. Kewedangen. Kalau orang kita bening kayak kebakar kayak gitu-gitu ya. Itu berarti itu tanda-tanda alarm dari tubuh kita, terutama sistem saraf itu berarti ada masalah di situ. Nah, di daerah yang kesemutan tadi ya masalahnya ya. Betul. Nah, kalau ini seperti yang tadi saya dijelaskan katanya mulai dari bagian pinggul ya, dari atas sampai ke bawah, maka kalau dari atas sampai ke bawah maka itu perlu dilakukan pemeriksaan. Yang paling sering itu ada penekanan pada akar saraf. Karena memang anggota gerak bawah itu hampir disarafi oleh saraf yang sama mulai dari atas sampai ke bawah itu bercabang-cabang. Nah, kalau misalnya dari atas sampai ke bawah itu ada keluhan maka bisa disimpulkan sementara gitu ya, diasumsikan sumbernya itu berarti dari poknya. Oh, dari atas ya, dari pinggang itu tadi ya berarti ya. Dari akar saraf keluar itu di sana. Untuk memastikan itu ya tentunya memang harus ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan. Ya, karena kita nggak bisa berasumsi tanpa ada pemeriksaan ya dok ya. Ya. Karena akan sangat berbeda kalau misalnya itu yang kanan juga. Ini masalahnya ini kan hanya satu sisi. Cuma kiri aja. Gitu. Sip. Dok, saya agak ini tadi bilang yang terakhir tapi sebenarnya masih ada lagi dok. Apa ya dok ya? Sedikit aja kok dok. Ini ada Mbak Yuliana dok yang ada di BBM ya. Katanya ngomong soal nyeri punggung ini atau dengkean gitu katanya ya. Kalau pas lagi capek banget biasanya dengkean. Ini punggung kenceng gitu loh. Tapi biasanya itu dikretek. Nah, kalau sudah dikretek itu enak dok. Ini yang mau ditanyakan, kalau dikretek itu apa nggak apa-apa dok? Tak kretek nanti sama Mbak ya. Waduh, yang kretek gede kayak gini ya bisa-bisa nggak sembuh nanti. Monggo dok. Terima kasih. Jadi kalau misalnya dia merasa sakit dan apalagi tadi dikatakan ngelonjor ya, kaku ya berarti kemungkinan besar itu hanya spasm aja, ototnya saja yang kaku, terus kemudian dilakukan apa istilahnya kretek itu tadi kemudian enak, berarti itu kan sebetulnya itu salah satu bentuk upaya untuk stretching ya, relaksasi sehingga lebih enak. Boleh, menurut saya itu tidak apa-apa selama tidak ada masalah dengan yang pertama adalah tulang belakangnya, misalnya tidak ada tanda-tanda osteoporosis. Kemudian yang kedua, tidak ada riwayat yang misalnya cedera punggung, misalnya ada patah tulang punggung, atau dulu pernah kecelakaan atau gimana gitu ya dok ya. Atau ada penyakit-penyakit yang berbahaya lain, misalnya tumor dan sebagainya, itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik-baik saja, kretek itu selama tidak berlebihan tidak apa-apa. Semoga saja ini ya cukup berkenan untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab lengkap bersama dengan Dr. Sri Hernobo. Yang terakhir nih dok ya, ini dari saya dok kalau ini dok ya. Low back pain ini termasuk berbahaya nggak sih dok? Jadi sebetulnya low back pain itu kan merupakan gejala atau keluhan ya. Itu bisa mulai dari yang sangat sederhana tadi karena kaku otot saja,
sampai itu juga menjadi pertanda penyakit yang berbahaya sebetulnya. Dikatakan berbahaya kalau misalnya ternyata di dalam proses diagnostik itu ditemukan memang ternyata ada penekanan saraf misalnya, atau ada masalah dengan punggungnya, vertebranya, tulang belakangnya, maka itu berbahaya. Ya. Cara mengatasinya? Sehingga cara mengatasinya pertama tentunya kita harus memastikan dulu nyeri punggungnya itu yang apa. Nah, itu yang tentunya sebetulnya yang tahu ya dokter. Untuk diperiksa, istilahnya didiagnosis kira-kira ini ini hanya kaku otot saja enggak apa-apa, enggak bahaya. Gitu ya. Oh, ternyata ini ada penekanan saraf. Nah, ini yang berbahaya. Ini harus segera diantisipasi ya, tentunya dengan proper yang paling apa istilahnya sederhana dan itu menyelamatkan, itu namanya proper back mekanik. Jadi kita melakukan aktivitas itu secara benar. Atau kalau kita di dalam dunia kerja itu ada apa namanya ergonomis gitu ya. Jadi yang untuk posisi duduknya itu, ngerancang tempat kerjanya itu semua itu ngikutin pola-pola yang baik untuk kesehatan kerja itu. Kalau misalnya itu ternyata ada penekanan saraf, maka sejauh mana penekanan itu terjadi, kira-kira itu perlu alat pelindung atau tidak. Nah, itu nanti langkah selanjutnya dilakukan, langkah-langkah berikutnya mungkin perlu proteksi dengan alat-alat seperti korset misalnya, atau bahkan ada alat yang melindungi, namanya ortotik ya, alat-alat devices yang melindungi di bagian punggung itu. Atau bila perlu sampai dilakukan upaya-upaya yang sifatnya invasif. Jadi terapi-terapi yang sifatnya mulai terapi yang paling sederhana dengan latihan, dengan alat-alat modalitas hipnoterapi, sampai kemudian bila perlu terapi invasif seperti tindakan-tindakan medis sampai ke operasi misalnya. Ya itu sangat tergantung dengan diagnostik tadi. Dari kasus yang pernah ada, ini low back pain yang bisa sembuh atau hilang gitu dok, itu dalam waktu berapa dok? Kalau misalnya low back pain yang paling banyak itu yang saya jumpai di klinis itu karena low back pain yang mekanik ya. Jadi yang hanya ototnya hanya kan aktivitas saja. Itu sebetulnya 3-4 kali terapi selesai. Sudah ya? Betul. Selama dia disiplin melakukan latihan-latihan yang kita anjurkan ya, itu terus kemudian kita terapi program itu biasanya selesai. Ya sip. Nah, ngomongin soal terapinya juga nih Sobat R, kalau di Rumah Sakit Gatul ini menghubunginya ke ini ya, fisioterapi ya, di perawatan fisioterapi, ketemu sama Dr. Sri Hernowo. Ini Mbak Indah bisa menjelaskan lebih lanjut ini, silakan. Iya. Jadi kalau misalnya ada keluhan tentang low back pain itu seperti itu tadi, sebaiknya kan biasanya kan dirujuknya kan dari Dr. Hernowo dulu, dari Sri Hernowo dulu. Nanti dari Dr. Sri Hernowo ngasih perintah fisioterapinya ke kita, jenis-jenis latihannya seperti apa, modalitasnya seperti apa, baru nanti kita lakukan tindakannya. Gitu ya. Nah, kalau Sobat RFM mau ini menghubungi ke fisioterapi nih, ini hari apa aja nih jadwalnya? Mungkin bisa disesuaikan sama Sobat R. Kita bukanya hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu? Iya, Minggu tanggal merah kita tutup. Bukanya sama jam 7 pagi semua. Tapi tutupnya Senin sampai Kamis tutupnya jam 8 malam, hari Jumat jam 7 malam, hari Sabtu jam 6 sore. Gitu. Jadi kalau mau ke fisioterapi hari Senin sampai dengan Sabtu, bukanya jam 7 pagi setiap harinya, semua, tapi tutupnya ya kalau Senin sampai Kamis jam 8 malam, Jumat jam 7, Sabtu jam 6 ya. Terus kalau untuk jadwal prakteknya Dr. Sri Hernowo, kita ada Senin sampai Jumat. Kalau Senin, Rabu, Jumat itu prakteknya jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Tempatnya di Polifisioterapi. Jam berapa tadi? Jam 7 sampai jam 8. 8 malam ya? 8 pagi. Oh, 8 pagi? Iya. Khusus Senin, dokter. Senin, Jumat. Senin, gitu. Rabu, Jumat, iya. Pagi ketemu pagi? Tadi maksudnya jam 7 pagi. Oh, bukanya. Iya, gitu. prakteknya. Kirain jam 7 pagi dok, nanti tutupnya sampai jam 8 pagi gitu loh. Nanti pagi ketemu pagi lagi. Kapan tidurnya nih dokter ini? Jam 7 cuma 1 jam gitu maksudnya. Iya. Oh iya. Terus kalau untuk hari Selasa dan Kamisnya jam 2 siang sampai jam 4 sore. Gitu ya. Kalau mau ketemu Dr. Sri Hernowo. Iya, oke, sip. Silakan bisa datang ke Rumah Sakit Gatul Jalan Raden Wijaya nomor 56 Mojokerto. Oke, kalau ada yang butuh informasi mungkin ada nomor yang dihubungi ini silakan. Untuk fisioterapi Rumah Sakit Gatul di nomor 0828 9405 ya 7113 ya 082 894 05 7113
7113 ya. Oke, sip. Ya, terima kasih banyak Dokter Hernowo, Mbak Indah juga untuk kedatangannya pagi hari ini. Semoga informasinya sangat bermanfaat sekali buat Sobat RFM ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya Dok ya. Mbak Indah juga. Oke. Terima kasih Mbak Hana. Iya. Sobat RFM, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dr. Sri Hernowo dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto bersama dengan Mbak Indah juga. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sekaligus saya Hana Widianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.